Siapa yang mengendalikan harga di pasar? Harga cengek, harga cabai, siapa yang mengendalikan? The invisible hand. Jadi tangan yang tidak terlihat. Siapa tangan yang tidak terlihat yang mengendalikan pasar itu? Allah Subhanahu wa taala, God. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, yuk silahkan tabung sahammu. Tapi di duha ini minta, ya Allah, ini saya berusaha menyimpan harta saya di sebuah perusahaan ini. Tolonglah perusahaan ini jadikan perusahaan yang terbaik, kemudian kinerja yang terbaik, dan kalau itu bukan yang terbaik, tunjukkan kepadaku di mana aku harus menyimpan. Harus berdiskusi dengan Allah. Begitu caranya. Jadi semua keputusan kita, tindakan kita itu kita tidak tahu mana yang baik. Hanya Allah, serahkan aja. Fahal antum muslimun. Kamu harus menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta modal untuk sukses itu. Jadi cara berpikir modal untuk sukses itu, ya Allah, saya tidak punya daya upaya, saya hanya bisa melakukan perintah-perintahmu, dan engkaulah yang akan meninggikan derajatku, dan engkaulah yang akan menyukseskanku. Aku serahkan semuanya urusan kepadaku. Bari kitanya juga bekerja, tetap nabung saham terus kita lakukan. Jangan berdoa terus kita tidak melakukan apa-apa. Nah itu juga doanya tidak komprehensif. Maka di Indonesia ini kebanyakan saya lihat setelah berdoa merasa akan dijamin oleh Allah, lalu dia tidak berbuat apa-apa, tidak nabung saham, tidak buka rekening, tidak berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, tidak membaca buku, tidak bersedekah, lalu hanya berdoa saja. Itu doa yang tidak komprehensif tadi. Itulah yang membuat duha itu tidak ngepek kepada Anda. Pak, saya sudah duha 12 rakaat, tapi Anda nggak baca buku, tapi Anda tidak diskusi, Anda tidak belajar nabung saham, ya pasti jalan di tempat. Nah, kalau ingin percepatan, maka Anda duhanya digas, bacanya digas, duhanya digas, nabung sahamnya digas. Itu harus ada kombinasi, keseimbangan, sinergi, pemahaman yang utuh tentang apa itu sholat duha dan bagaimana kita dalam mengimplementasikan doa-doa kita di dalam duha itu. Makanya saya selalu bilang ya, selalu ketika bubar, anak-anakku sekalian, terima kasih kamu sudah hadir di sini. Selanjutnya Anda silakan ibadah yang berikutnya, yaitu baca buku yang banyak, cari ilmu yang banyak, berdiskusi, pelajari nabung saham. Itu adalah perintah karena bagian daripada doa itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada yang nyangkut di dalam otak dan masuk ke hati Anda. Saya di sini tidak yakin ada yang ngobrol, ada yang melamun dan sebagainya. Tapi mungkin saja Allah kalau sudah berkehendak memberi hidayah kepada Anda semua, Allah akan menyimpan di dalam hati Anda dan tersimpan, dan itu menjadi karakter Anda. Ingat anak-anakku sekalian, halo, rezeki Anda itu adalah apa yang Anda pikirkan, yang Anda ucapkan, menjadi tindakan, menjadi perilaku, dan menjadi karakter. Itulah takdir Anda. Maka orang-orang kaya itu siapa? Yang sudah melangkah sejak saat ini menuju menjadi orang kaya. Salah satunya adalah sholat duha ini. Adalah saya ajak Anda untuk melangkah menjadi orang-orang kaya dengan duha ini. Dan setelah duha ini apa yang dilakukan? Secara materialnya adalah pelajari itu, investasi itu, dan mulailah dari sekarang Anda nyicil. Punya harta 100 lembar, 200 lembar. Itu harta 100 lembar, 200 lembar itu. Kalau Anda sudah 1 juta lembar, maka Anda tinggal tidur saja, Anda akan dihidupi oleh perusahaan itu, dan Allah itu tanda memberkahi Anda semua. Ayo kita mulai dari sekarang anak-anakku sekalian. Untuk 1 juta lembar itu kita harus mulai dari 1 lembar, 100 lembar, 200 lembar. Cicil dari sekarang. Dan pasti Anda sudah mencapai 1000 lembar, ada putus asanya. Minta lagi kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa-jiwa yang selalu optimis mengharap ridhomu. Minta terus kepada Allah seperti itu. Ini cara dari hati kita itu pasti. Saya juga secara pribadi pasti ada putus asanya. Mengajak kalian duha, kalian leha-leha, datangi ada yang jam 7 lebih dan sebagainya. Ini hati itu putus asa sebetulnya. Tapi saya disujud, ya Allah, saya tidak punya daya upaya untuk mengajak anak-anak ini menjadi ahli duha semuanya 12 rakaat. Saya tidak punya daya upaya. Saya kembalikan semuanya itu kepadamu. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya berupaya saja melaksanakan perintahmu. Dalam sujud itu saya diskusikan dengan Allah. Ya anak-anak sekalian, maka saya tidak pernah marah kepada Anda. Kalaupun marah masih terkendali, masih dalam etika pendidikan. Kalau saya marah masih dalam etika pendidikan.
tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak menghina, tidak membuli kan? Tetap saya masih memperlakukan Anda sebagai anak-anak saya, dan itulah Allah memberi berkah kepada kita semua menjadi manusia-manusia yang bisa mengendalikan emosi. Itu juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Yuk kita aminkan, HP-nya simpan dulu. Doa, aminkan. Siapa tahu di sini ada yang jadi presiden 2045. Siapa tahu ada yang jadi pengusaha dengan penghasilan 1 miliar dolar per hari. Saya tidak tahu ya. Doakan minta. Kalau doa itu minta yang besar, jangan kecil-kecil. Minta emas segunung pun bagi Allah kecil kan? Bagi manusia besar emas gunung itu, tapi bagi Allah ya kecil amat kamu minta itu. Minta yang gede saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.